Konon diceritakan warga setempat bahwa di area makam keramat Rama Buyut Cikeleng ini ada beberapa makam yang menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Ingin tahu keseruannya? Ikuti terus jejak penelusuran kami dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu biar kami tetap semangat memberikan konten-konten terbaik dalam Napaktilas Jejak Sejarah. Makam Keramat Rama Buyut Cikeleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jejak SPT. Pada Napaktilas Jejak Sejarah kali ini, kami mencoba untuk berziarah ke makam keramat Rama Buyut Cikeleng yang berlokasi di Desa Cikeleng, Japara, Kuningan, Jawa Barat. Desa Cikeleng, Kecamatan Jepara merupakan salah satu desa di Kabupaten Kuningan yang memiliki tradisi unik, yaitu menggelar acara hajat bumi di komplek Makam Buyut Cikeleng. Acara tersebut biasa dilakukan setiap 6 bulan dengan menyembelih kerbau sebagai mengawali dibolehkannya hajatan bagi masyarakat. Biasanya setelah disembelih, kerbau tersebut lalu dibersihkan dan diiris-iris untuk dibagikan kepada warga yang menghadiri acara tersebut. Semua ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur warga masyarakat di situ terhadap segala hasil yang telah Allah berikan kepada masyarakat. Acara tersebut biasanya dilakukan setelah musim panen. Biasanya dilakukan pada bulan Mei setiap tahunnya, di mana setelah hajat bumi ini dilakukan, maka masyarakat di situ sudah diperbolehkan untuk melaksanakan hajat seperti nikahan atau khitanan. Musim hajat biasanya dimulai bulan Mei dan berakhir di bulan November. Sebenarnya di bulan November sampai April warga boleh melaksanakan hajatan dengan konsekuensinya, yaitu tidak boleh dirayakan dan mengundang warga kecuali di bulan Mei itu. Boleh setelah diadakan hajat bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bareng saya ya di Jejak SPT. Oke teman-teman semua, kali ini saya berada di area makam keramat Desa Cikeleng, yaitu tepatnya di Eyang Buyut Cikeleng atau dengan nama lainnya Eyang Muhammad Siddiq. Ini makamnya ya. Beliau ini adalah utusan dari Sunan Kecerbonan, yaitu Sunan Gunung Jati, dan konon dikatakan bahwa beliau ini masih punya ikatan keturunan dari Sunan Gunung Jati. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas di sini merupakan seorang tokoh yang diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk berdakwah di daerah Cikeleng ini ya, khususnya daerah Cikeleng dan sekitarnya termasuk Jepara ya. Dan di luar area ini juga ada makamnya, mungkin dia seorang keamanannya nanti kita bisa liput. Dan ada yang kejanggalan di sini, ini makamnya ada berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Konon katanya di sini ada beberapa makam lagi, cuman secara tiba-tiba ini kasus misteriusnya itu makamnya hilang. Jadi hilang dengan tiba-tiba, menurut kabar dari warga di sini ya. Termasuk juga yang di sana juga makamnya ternyata hilang dengan sendirinya, rata. Ya. Tadinya ada berbentuk makam, tapi mungkin entah karena apa penyebabnya, begitu saja hilang menjadi rata kembali. Dan konon katanya ini suka diadakan acara ritual ya, mungkin setiap tahun sekali suka diadakan penyembelihan. Kalau dulu kerbau ya, katanya kerbau. Tahu yang sekarang itu apa? Yang jelas
ini oleh masyarakat dipercaya bahwa mereka-mereka ini adalah tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di daerah Cikeleng. Makanya dikatakan Eyang Buyut Cikeleng. Oke, kita akan coba untuk meliput. Dan ini ada penangga, ada tahunnya. Mungkin tanggal 9 bulan 4 tahun 1969. Mungkin itu tanggalan wafatnya ya. Nih, dan sebelah sini ini adalah makam Eyang Buyut Cikelengnya, dan ini juga ada tanggalannya ya teman-teman semua. Ini cuman tahunnya doang, tahun 1969, mungkin itu adalah tahun wafatnya beliau ya. Jadi ini. Dan di sini ada beberapa makam yang kecil ya, itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 6 dengan yang ini, dan 7, 8 dengan yang besar 2 ya. Dan ini dibangun ya, seperti ini bangunannya, dengan bata yang tersusun seperti ini, dan atasnya dari kayu ya, dan genting. Dan ini juga terdapat pohon yang besar ya sebelah sana, dan ini juga pohon besar juga yang mungkin umurnya udah lama banget ya. Dan di depan kita ini ada makam pula ya. Ini makamnya bercat putih ya. Dan ini sudah tertutup oleh akar pohon beringin yang besar ya. Dan ini juga ada makam satu lagi. Dan di sebelah sananya juga ada makam 2 ya. Dan ini juga mungkin ada bekas pohon besar yang mungkin tumbang. Dan sebelah sininya juga ada makam nih yang sudah tertutup oleh akar. Dan ini satu lagi ya teman-teman semua, ini konon makam yang menjaga keamanan di sini ya istilahnya. Jadi kalau kita mau ziarah ke tempat ini, kita harus ke sini dulu ya istilahnya. Kalau istilah ini satpamnya ya lah, ini satpamnya. Jadi ke sini dulu baru kita boleh masuk ke dalam ya. Dan di area ini dikelilingi oleh bata yang sangat indah sekali dan berbentuk seperti sebuah kerajaan ya. Ini batanya. Sahabat-sahabat semua, selain di sini juga ada makam yang di luar. Yang konon katanya makam ini adalah sebagai keamanannya juga. Mungkin inilah makam yang dikatakan bahwa inilah polisinya kalau istilah zaman sekarang tuh. Jadi kalau ada apa-apa, ini yang menangani ya. Yang menangani, yang tadi di sana mungkin dikatakan satpamnya, yang di sini ini adalah ibaratkan polisinya. Dan konon katanya dikatakan ini adalah Eyang Anggaparana, yaitu seorang tokoh yang menyebarkan agama Islam, dan dia bertugas sebagai menjaga keamanan, atau ibarat sekarang dia itu seorang polisinya yang mengamankan ya. Ini. Dan konon katanya masyarakat di sini kalau ada apa-apa selalu bertawasul ke sini. Dan itu juga ada satu lagi ya. Ini terpisah dari bangunan yang besar tadi ya. Oke, kita ke sebelah sini. Ini juga ada makam, mungkin ini makam umum. Dan kita bisa ke sebelah sini. Dan yang di sebelah sini adalah makam umum ya. Oke teman-teman semua, kita masih berada di lingkungan makam keramat Desa Cikeleng ya. Dan saya mendapatkan kabar bahwa di luar area sini juga itu ada makam yang konon juga makam keramat ya. Kita akan coba ke sana. Oke.
bentuknya seperti ini dan tertutup ya, nggak bisa kelihatan dari luar. Oke, kita akan coba ke sini. Dan ini makamnya ya, seperti ini. Kita akan mencoba untuk membukanya ya teman-teman semua. Bismillah. Assalamualaikum ya. Kunci klik. Makam di sini itu ciri khasnya batu-batu seperti ini ya. Ini ciri khas makam-makam zaman dahulu ya. Di sekeliling hampir menggunakan ornamennya seperti ini ya, pakai batu-batu. Nah, dan diantaranya juga ciri khas makam di sini ya seperti ini. Jadi ciri khasnya itu kayak makam-makam zaman dahulu ya. Dan ini merupakan makam yang sering dikunjungi oleh masyarakat ya. Kunjungi masyarakat yang pada berziarah di sini. Cuman walau alam benar atau tidaknya bahwa makam ini juga suka dipakai tempat pemujaan. Walau alam bisawab ya. Tapi yang jelas ini kalau menurut perkiraan saya ini adalah seorang tokoh ya. Mungkin seorang ulama atau apa. Yang jelas ini adalah seorang tokoh sehingga makam ini dikeramatkan ya, dikasih saung seperti ini. Dan ini atasnya ya, bangunan khasnya seperti itu ya, kayak khas-khas zaman dahulu ya. Tuh bangunan atasnya khas seperti zaman dahulu ya teman-teman semua. Dan ini di sebelah baratnya itu ada pohon yang sangat rindang sekali sehingga membuat tempat ini menjadi sejuk. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan adapun kritik ataupun saran untuk membangun channel ini, silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu kami dengan klik like, subscribe, dan share-nya video ini ke sahabat-sahabat media sosial lainnya. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Dadah.